Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dalam persekutuan kita pada hari ini di minggu pagi yang cerah ini. Yuk, sebelum kita memulai persekutuan kita akan datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai kita sepanjang ibadah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu sehingga kami dapat berbakti kepadamu dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu semuanya ditopang oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang memimpin pujian. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat menjadi berkat buat kami semua. Juga setiap kami yang di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami, siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, persekutuan kita pada minggu ini dengan bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan lagu Kudaki Daki Daki ya. Kita nyanyikan lagu, bisa lagunya ada gerakannya, Kudaki Daki, nanti bergerak ya. Yuk kita memulai kebaktian kita. Yesus besertaku kudaki daki. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, katakan terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah kau ada di suka kau ada di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kudaki-daki, sekali lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, adik dipersilakan duduk kembali. Ya, masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, kita sudah mendengar tentang perumpamaan biji sesawi ya, perumpamaan biji sesawi, biji yang kecil yang cuman kelihatan ya kecil di sini itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar yang bisa memberikan naungan buat burung-burung untuk mendirikan sarang. Kita yang masih kecil, adik-adik masih kecil, perbuatan sekecil apapun yang itu sesuai kehendak Tuhan itu dapat memberi dampak yang besar buat orang lain, juga mungkin buat bagi hidup kita. Ya, sekarang waktunya kita mengingat ayat hafalan kita minggu yang lalu. Masih ingat ayat hafalan kita diambil dari kitab Matius 6 ayat 33 yang berbunyi demikian.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik yang hafal, yang sudah mengirimkan videonya ke Lose, nah kita mau tonton videonya. Siapa aja teman-teman yang sudah menghafal? Mungkin kalian yang di rumah yang belum mengirimkan, mungkin kalian sudah hafal. Yuk, kirimkan video-video kalian ke Lose yang sudah hafal di rumah. Yuk, kirimkan. Ya, sekarang waktunya kita tonton teman-teman kita yang sudah menghafal. Yuk, kita tonton. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salam sekarang ketemu hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salam Rasul. Ya, itu tadi teman kita Malvin dan Nathan yang sudah mengirim video untuk menghafal ayat hafalan. Nah, bagi kalian yang belum mengirim video, yuk kirim video ke Lose setelah kalian menghafal ayat hafalan minggu ini ya. Lose juga mengingatkan bagi yang ikut paduan suara atau siapa saja yang mau ikut boleh nanti bisa WA ke Lose. Lose, aku mau ikut karena kita akan mengisi sekolah minggu dan anak dan guru akan mengisi pujian di ibadah online tanggal 31 Mei besok ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian yang berjudul Dia Tak Pernah Gagal. Allah kita tidak pernah gagal ya. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Yesus Allah kita adalah Raja segala raja, Allah yang menang, yang sudah menang buat kita. Ya, adik-adik, sekarang kita tunduk kepala, kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita siap menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersukacita, memuji dan meninggikan nama-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Loso Dimas bisa menyapa kalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari apa ayo? Ada yang masih ingat? Ya, beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah. Hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yang mana Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut, tetapi dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Losa akan bercerita tentang kejadian-kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus seringkali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang awalnya takut, murid-murid Tuhan Yesus yang awalnya gentar, awalnya tidak percaya. Tak kala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak lagi menjadi takut, mereka tidak lagi menjadi gentar. Dan Thomas yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tak kala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas menjadi percaya. Dan murid-murid sangat senang tak kala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka merasa dekat dengan guru mereka yang membimbing mereka, yang mengajar mereka. Dan mereka senang berada di sekitar Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari, tepat hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun. Seperti biasa, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka, Tuhan Yesus mengajar mereka, dan pada saat itu, pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama dengan Dia. Dan saat Dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata bahwa sudah waktunya Ia harus kembali ke surga kepada Allah Bapa di surga. Mendengar hal itu, mungkin ada beberapa murid yang merasa sedih karena mereka tidak akan bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak akan bisa lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa secara langsung mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, untuk menantikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Ia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan mulailah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin tinggi, dan awan pun menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap Tuhan Yesus yang lambat laun tidak terlihat lagi, tampaklah dua malaikat yang berkata,
"Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan tekun berdoa untuk menanti-nantikan janji akan seorang penolong yang lain yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Seperti ayat Alkitab yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 yang berbunyi demikian. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus harus kembali ke surga kepada Allah Bapa. Tapi dia bukan hanya kembali ke sana untuk berdiam di sana, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itulah cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar, Loso Dimas sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai tentang hari ini yang tanggal 21 hari Kamis yang lalu kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kesimpulan apa, pesan-pesan apa yang tadi disampaikan? Ada 3 pesan yang tadi disampaikan, bahwa yang pertama, Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, itu pesan yang pertama. Dia akan menyediakan tempat buat anak-anaknya yang percaya kepada dia. Yang kedua, apa pesannya? Tuhan Yesus tidak pergi terus meninggalkan kita seorang diri, murid-muridnya seorang diri. Tidak, dia berjanji untuk mengirimkan seorang penolong buat kita. Yang ketiga, nah, yang kedua menyediakan seorang penolong. Yang ketiga apa? Dia berjanji apa? Dia berjanji untuk datang kembali. Ya. Nah, sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, kita akan naikkan pujian. Kita tidak perlu lagi takut untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu yang berjudul "Tiada Ku Ragu Lagi". Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku,
akan tiada ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Ya, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Kita akan menutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, bahwa Engkau menyediakan tempat buat kami di surga Tuhan. Kami tidak perlu khawatir lagi dan kami tidak perlu takut lagi. Tuhan, Engkau juga menjanjikan seorang penolong buat kami saat kami kesulitan, saat kami tidak mampu, tidak sanggup. Engkau sudah memberikan kami penolong. Tuhan juga berjanji untuk datang kembali sebagai hakim, sebagai raja yang akan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. Diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita ulangi. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik, demikian persekutuan kita pada minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.